Anda harus punya partai, baik partai lokal maupun partai nasional, ya, yang bisa Anda ikut pemilu di Aceh ataupun pemilu kada di Aceh. Anda harus menguasai parlemen minimal 50% plus 1. Itu syaratnya ingin mengganti Wali Nanggro. Karena Wali Nanggro hari ini tidak bisa kita ganti di warung kopi, tidak bisa kita ganti di live streaming di Facebook Cekigam, ya. Itu ada undang-undangnya, ada aturannya masing-masing. DPR yang bisa menggantikan, diusulkan oleh ulama mengusulkan ke DPR. DPR baru membahas, baru dibahas kanun, bagaimana kanun pergantiannya. Karena dalam kanun yang sudah ada ini, Wali Nanggro tidak bisa diganti sebelum Tunku Malik Mahmud Al-Haidar meninggal. Begitu Cekigam Independen. Kalau Anda berkowar-kowar mau ganti di Facebook, mau ganti di medsos, itu tidak mungkin Cekigam, ya. Begitu juga yang ada hanyalah terjadi terciptanya kebencian sesama bangsa Aceh dan terjadi propaganda yang tidak berkualitas dan yang tidak pantas Cekigam. Begitu juga Anda mengatakan ingin mengganti Muzakir Manaf sebagai panglima. Apa panglima? Sudah lama, harus kita ganti. Muzakir Manaf itu panglima GAM, bukan panglima Anda, bukan panglima semuanya, bukan panglima Kesatuan Gerakan Aceh Merdeka. Yang berhak menggantikan Muzakir Manaf adalah GAM, sedangkan Anda bukan GAM. Jadi bagaimana Anda menggantikan dari luar? Itu kan bagaikan anjing menggonggong kafilah berlalu, ya. Jadi lagi asedruh kapai Cekigam, hana fungsi. Yang bisa menggantikan Muzakir Manaf adalah seluruh panglima wilayah yang ada di Aceh. Kalau dasarnya 17 panglima wilayah. Hari ini mungkin sudah ada 23 panglima wilayah karena ada pemekaran wilayah KPA ataupun wilayah GAM, ya. Berkumpulnya panglima wilayah mengadakan rapat, ya, untuk menggantikan Muzakir Manaf. Itu mungkin saja bisa. Tapi kalau Cekigam yang mau ganti Muzakir Manaf, dari mana jalannya? Sadia dalana lo menggantikan Muzakir Manaf Cekigam. Anda berpikir pakai otak, jangan pakai lutut, ya. Semoga Anda bukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Selawat dan salam mari sama-sama disampaikan pada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pengunjung channel YouTube Imran Pase dimanapun saudaraku berada, pada hari ini hari Jumat kita bertemu kembali melalui channel YouTube Imran Pase. Channel YouTube yang sangat sederhana, yang selalu menyampaikan berita-berita aktual, khususnya dari Aceh, informasi-informasi yang akurat, tidak abal-abal, bukan informasi hawa. Karena channel YouTube ini adalah juga bagian dari media sosial yang harus kita pergunakan dengan sebaik mungkin supaya kita tidak melanggar aturan-aturan yang berlaku, tidak melanggar undang-undang ITE yang berlaku di Indonesia ataupun di Aceh. Nah, jadi hari ini kita bercerita tentang Aceh, informasi terkini di Aceh. Sambil saya nyetir mobil sendiri di mobil, sambil jalan-jalan kita menikmati pemandangan yang indah di pedalaman Aceh Utara ataupun jalan PT KKA yang saat ini sudah dihibah kepada pemerintah Aceh untuk dipergunakan oleh masyarakat. Yang dulunya jalan ini itu sebuah jalan PT ataupun jalan perusahaan, dipergunakan untuk perusahaan. Kalau hari ini sudah bisa digunakan untuk umum, ya, untuk masyarakat umum, khususnya masyarakat lintas tengah yang menuju ke utara. Karena jalan ini dibangun semasa pemerintah Zikir, ya, masa Gubernur Zaini Abdullah ataupun wakilnya Muzakir Manaf. Jadi
jalan ini sengaja diperjuangkan oleh Mualim Dapur Mujagir Manaf secara khusus. Yang pertama, jalan ini sering digunakan oleh beliau semasa dalam perjuangan dulu, dan beliau juga lama bertahan di daerah pedalaman Aceh Utara, khususnya di Nisam dan Sawang. Begitu teman-teman. Jadi sudah sewajarnya, sepantasnya, walaupun beliau posisi bahan serap ataupun wakil gubernur, namun jalan ini harus selesai, insyaallah. Dan alhamdulillah sudah selesai, sudah bisa dipergunakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Aceh Tengah, Meriah, dan Aceh Utara, teman-teman. Oke, kita melintasi jalan PTKK ya. Ini jalan, namanya Jalan PTKK menuju ke Aceh Tengah. Bertepatan hari ini tanggal 26 Maret 2021. Ya, kalau dalam sejarah Aceh boleh kita cerita sedikit. Hari ini adalah hari pernyataan perang ya, hari yang dinyatakan perang terhadap Aceh oleh penjajah Belanda waktu itu. Yaitu tepatnya pada tanggal 26 Maret tahun 1873. Itu saat itu saya belum lahir. Mungkin teman-teman yang nonton channel YouTube Imran Pasir juga belum lahir. Ya, bertepatan dengan hari pernyataan perang Belanda terhadap negara Aceh waktu itu sebelum bergabung ke Indonesia, sebelum Indonesia merdeka. Jadi pada hari inilah seorang jenderal beserta seorang prajurit yang berpangkat kolonel juga tewas di tempat, dan seorang jenderal tewas di tempat. Nah, namanya cukup familiar ya di tengah-tengah masyarakat Aceh ya. Namanya Jenderal Kohler ya. Jenderal Kohler memimpin 3.000 pasukan untuk mendarat di Pantai Cermin untuk menguasai Masjid Raya. Namun berkat bantuan dukungan teman-teman, dukungan rekan-rekan perjuangan, itu saat itu santri dan seluruh laskar Mujahidin Islam Aceh yang dipimpin oleh Tunku Nyak Raja, Tunku Imam Cik Lumbata, dan Tunku Ibrahim Lamnga, yaitu suami Cut Nyak Din ya, suami pertama Cik Nyak Din. Jadi Jenderal Kohler tewas tertembak oleh sniper Aceh yang bernama Tunku Nyak Raja. Mohon maaf teman-teman, ini sedikit bising. Kita memasuki jalan pedalaman Aceh Utara ya. Ini banyak motor-motor yang melintas, anak-anak muda di Nisam Antara. Kita sambung kembali. Jadi pada hari inilah tewasnya Jenderal Kohler di depan Masjid Raya, ditembak oleh seorang sniper Aceh yang baru berumur 19 tahun. Pasukan perlawanan Aceh dipimpin oleh Tunku Imam Cik, Tunku Ibrahim Lamnga, seorang ulama dan pahlawan, suami pertama Cut Nyak Din. Ya teman-teman, itulah sejarah singkat kenapa hari ini tanggal 26 sangat berkesan bagi masyarakat Aceh. Itu hari bersejarah naas ya. Bagi Belanda juga naas, bagi kita Aceh juga hari pertama dijajah oleh Belanda. Dan seterusnya dilakukan perlawanan oleh pejuang-pejuang Aceh sampai tahun 1942 ya. 43 Belanda 42 Belanda meninggalkan Aceh, Jepang masuk ya, Jepang. Kita adapun tidak marah. Karena Syekh Gam ini berkoar-koar di medsos sudah lama, teman-teman, bukan hari ini aja ya. Nah, jadi misinya tanggal 26 ingin menggantikan Tunku Malik Mahmud Al-Haidar, ingin menggantikan Mualim. Tapi yang terjadi hari ini ya tidak apa-apa, tidak ada masa yang datang ke Banda Aceh ya. Nah, seperti saya katakan tadi, semua yang kita lakukan Syekh Gam harus sesuai prosedur dan undang-undang yang berlaku. Jangan asal ngomong ya. Nah, tidak baik, kita sudah tua. Nah, semoga Anda bukan pecandu narkoba. Anda berbicara normal. Tapi gigi Anda kenapa copot semua ya? Wajah mulut Anda kenapa bengkok-bengkok gitu ya? Komat kamit gitu. Oke teman-teman, kita lanjutkan bincang-bincang santai ini melalui channel YouTube Imran Pasir sambil menikmati pemandangan yang sangat indah sekali ya. Udaranya yang segar, sejuk ya. Pemandangan yang asri ya.
di pegunungan Aceh Utara. Teman-teman, salam sapa dari Aceh untuk saudaraku semuanya yang berada di seluruh Nusantara. Mohon maaf saya tidak bisa menunjukkan apa-apa, tidak bisa menunjukkan pemandangan yang kiri kanan karena tidak ada yang pegang kamera. Jadi mohon maaf, cuma ini yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya tampilkan untuk teman-teman. Karena kameranya saya tempel di kaca mobil. Karena saya sendiri. Jadi ada yang bilang kepada saya, ya, ada beberapa kali di Banda Aceh, di Lok Sumawe, ada yang bilang, Imran, kamu kenapa kalau jalan kenapa sendiri, kenapa nggak bawa kawan? Saya jawab sama teman-teman, untuk apa bawa kawan? Yang pertama, saya kan urusan pribadi. Jadi kalau kita bawa kawan, nanti kan gimana caranya lah? Gimana caranya? Jadi teman saya bilang, bentar ya, lewat ini. Mohon maaf ada gangguan sedikit, ada motor ya. Maklum di daerah pegunungan. Jadi teman saya bilang, kamu kan ada masalah begini-begini soal politik ini itu. Terus saya jawab, jadi yang jadi masalah apa? Saya rasa saya tidak punya masalah, ya. Nah, saya tidak punya masalah. Kalau ada pihak-pihak yang membuli Mujakir Manaf, yang membuli Wali Nangro, yang menghina Partai Aceh, saya sanggah, saya klarifikasi, itu wajar-wajar saja. Yang pertama, saya kader Partai Aceh. Mujakir Manaf itu pemimpin saya. Yang penting tidak ada awal mulanya, adapun permulaan dari saya, itu yang penting. Ya, ditanya lagi, kamu tidak takut? Saya takut. Saya seorang manusia normal, apa tidak takut? Saya tetap takut. Robot lah yang nggak takut. Cuma ya ketakutan saya kan tidak melebihi. Yang pertama, saya berharap dan saya serahkan semuanya kepada Allah, ya. Perlindungan yang pertama hanya Allah, gitu aja. Semoga Allah melindungi saya. Ini teman-teman adalah kafe, ya, sebuah kafe di atas pegunungan di Gunung Salak. Ini Gunung Salak ini teman-teman. Terus kita sambung. Kawan tadi nanya lagi. Jadi kalau ada orang-orang yang ingin menantang kamu gimana? Kalau jumpa, ya biasa aja lah. Udah damai, udah 16 tahun sama tahun ini saya belum pernah ada orang yang kasar dengan saya, belum pernah ada orang yang menjumpai saya mau menghajar, mau hantam, nggak pernah. Tapi kalau di medsos itu wajar, di medsos itu kan orang di Malaysia, gitu saya bilang. Lagian kalau kita bawa teman, yang pertama bagi saya ya pribadi ini, mohon maaf teman-teman, ini bukan sombong. Kalau saya bawa teman, kalau ada sesuatu hal ingin saya mau bertindak, harus pikir-pikir. Kenapa? Ada teman saya, mungkin dia udah punya anak, ya. Jadi ada 2 nyawa yang korban. Tapi kalau saya ya sendiri 1 nyawa aja gitu. Maksudnya kalau kita mau bertindak ya udah langsung saja. Saya tidak mau bawa kawan. Jadi kalau sendiri ya seperti ini. Kalau ada hal-hal yang memang harus saya ambil tindakan, ya saya ambil tindakan. Bismillah, kan? Dengan cara saya sendiri. Oh begitu, iya begitu saya bilang. Jadi kadang-kadang ada juga saya bawa kawan kalau ada yang minta numpang mau ke Banda Aceh. Tapi kalau ada acara-acara partai, acara-acara urusan-urusan pribadi, saya sendiri, nggak pernah bawa kawan. Dan saya tidak dipersenjatai, dan saya tidak bersenjata apapun. Senjata tajam itu saya tidak punya. Nah, gitu saya bilang sama teman-teman. Ya udah, kita serahkan kepada Allah aja semuanya. Itu penting, nawa itu kita baik gitu. Tidak ada niat kita cari musuh. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, kembali ke layar HP Anda, kembali ke layar laptop Anda, kembali ke layar kamera Anda, kembali ke layar TV Anda. Kita nikmati pemandangan indah di pegunungan Aceh, ya, Gunung Salak. Menuju Takengon, menuju Aceh Tengah ataupun Benar Meriah. Ini masih jalan KKA teman-teman, ya. Cuma satu jalan lintas tengah yang menuju ke Aceh Tengah. Sambil menikmati pemandangan indah, ya, kita bercerita santai sejenak, teman-teman.
Selamat menikmati pemandangan yang indah. Jadi Syekigam Independen hari ini gagal ya. Gagal melakukan aksinya karena aksi yang dilakukan oleh Syekigam itu tidak ada izin dari kepolisian, makanya dia gagal ya. Jadi kita bukan tidak sepakat, tapi kalau untuk menghancurkan kita tidak mau, teman-teman. Ya, kita tidak mau. Tapi kalau untuk kebaikan kita mau ikut, mau dukung. Ini tanjakan, teman-teman, tanjakan yang termasuk tinggi sekali. Mobil saya CC-nya tergolong rendah ya, bukan CC 3000. Ini kayaknya cara kita mendaki pelan-pelan aja, step by step. Ya, inilah pemandangan yang indah untuk teman-teman semuanya ya. Selamat jalan. Ini jalannya parah sekali nih. Makanya ada warga yang menjaga ya. Mungkin ada mobil yang rusak dibantu di sini. Kita kasih sumbangan ala kadar. Tidak dipaksa. Oke teman-teman, parah sekali.
Belanda 42 Belanda meninggalkan Aceh, Jepang masuk ya, Jepang masuk 18, Jepang masuk 1942 dan meninggalkan Aceh 1945 teman-teman ya. Sebelum dinyatakan merdeka Indonesia oleh Bung Karno ya, sebelum diproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Kenapa sejarah masa lalu harus kita ceritakan, harus kita sampaikan melalui channel YouTube Imran Pase. Mungkin ada teman-teman dari luar Aceh yang nonton, ada teman-teman dari Pulau Jawa dan di seluruh Indonesia, seluruh Nusantara menonton channel YouTube ini karena cerita-cerita ataupun kisah-kisah yang bermanfaat harus kita sampaikan. Baiklah teman-teman, kembali ke tanggal 26 Maret 2021. Ada juga suatu hal yang menarik ya. Mari kita bicarakan, kita perbincangkan, kita diskusikan ya. Sambil jalan-jalan kita menikmati pemandangan di Gunung Salak nanti tentunya di gunung, di daerah pegunungan tempat saya dulu bergerilya di sini di tahun 2000 sampai 2003 ya, saya daerah sini. Setelah itu baru turun ke Nisam bawah staf itu. Tanggal 26 Maret 2021 ada berita yang sangat viral khususnya di Aceh. Viralnya di media sosial ya. Seorang bernama Sufani Usman ataupun yang familiar kita sapa, yang sering disapa, yang sering dinyatakan namanya, sering disebut-sebut Syekh Gam Independent. Kenapa dia katakan dia Gam? Karena tidak ada orang Aceh yang mengenali dia, yang bahwa dia adalah Gam. Jadi setelah dia menyatakan namanya Syekh Gam, mungkin orang Aceh sedikit sebagian sudah kenal ya. Oh ini Gam rupanya. Walaupun dia yang sebenarnya bukan Gam, karena dia di luar negeri, di Australia tidak ada sangkut paut dengan Gam ya. Dia membuat aksi mengulang sejarah apa yang telah dilakukan oleh Belanda terhadap bangsa Aceh, terhadap kerajaan Aceh. Dia ingin merebut Meligo Wali Nangro ataupun Istana Wali Nangro. Wali Nangro ini adalah bukan istana raja ya, seorang pemimpin di kala itu. Kita ulang sedikit. Raja Aceh sudah ditawan oleh Belanda. Raja selanjutnya masih berumur di bawah 12 tahun. Jadi tidak bisa memimpin pemerintahan Aceh, tidak bisa memimpin negeri ini ya. Dan ulama memutuskan untuk mengambil alih pemerintahan dipimpin oleh seorang Wali Nangro. Itu dasar sejarahnya. Tapi hari ini pasca damai RI dan GAM, Wali Nangro hari ini adalah Wali Nangro versi perdamaian. Maksudnya Wali Nangro yang dilindungi oleh undang-undang versi undang-undang pemerintah Aceh dan diakui oleh negara Republik Indonesia. Itu Wali Nangro hari ini. Bukan Wali Nangro sebuah pemimpin negara, bukan. Ini pemimpin pemerintahan lokal ya. Maksudnya Wali Nangro yang berada di pemerintahan lokal ataupun setingkat pemerintahan provinsi kalau disebutkan di pusat. Tapi kalau dalam MOU ataupun dalam kanun Aceh tidak ada lagi provinsi, yang ada Aceh ya, pemerintahan Aceh. Jadi bukan Wali Nangro negara berdaulat ya teman-teman. Jadi hari ini Wali Nangro Aceh dipimpin oleh seorang pejuang yang bernama Tunku Malik Mahmud Al-Haidar, orang kepercayaan khusus Dr. Tunku Hasan bin Muhammad Ditiro. Itu nama wali ataupun wali sebelumnya, Wali Nangro sebelumnya Hasan bin Muhammad. Hasan namanya, Muhammad nama ayahnya. Jadi kalau si Syekh Gam Independent ini dan anggotanya CS seperti dia sebutkan, dia menyebutkan kalau nama wali almarhum selalu Muhammad Hasan. Berarti dua ayah wali daripada wali itu salah bro. Nah yang sebenarnya namanya Hasan bin Muhammad. Kalau Twitternya doktor ya, Universitas luar negeri di Columbia, Amerika Serikat, Universitas Columbia. Jadi lulusan terbaik ya, almarhum Tunku Hasan Ditiro, lulusan terbaik, dan beliau juga pernah dipercaya oleh pemerintah Republik Indonesia untuk mewakili Indonesia di luar negeri ya teman-teman. Dan setelah itu beliau menyatakan mendirikan negara Aceh ataupun Aceh merdeka, dan seterusnya melatih pemuda-pemuda Aceh ke benua Arab ataupun ke Libya untuk menjadi pemimpin-pemimpin militer di Aceh. Ya, kembali kita ke cerita hari ini. Tunku Malik Mahmud pasca meninggalnya Tunku
Hasan bin Muhammad ataupun Wali Nanggro sebelumnya, jabatan pemangku ini ditunjukkan oleh ulama ataupun oleh DPR Aceh, oleh ulama keputusan Majelis GAM ditunjukkan kepada Tunku Malik Mahmud Al-Haidar. Seperti semasa hidup almarhum Wali Negara Tunku Hasan bin Muhammad, Tunku Malik Mahmud ini juga orang kepercayaan beliau. Makanya sesuai dan sangat tepat sekali Tunku Malik Mahmud memimpin jamaah besar ini ataupun mengisi posisi Wali Nanggro di dalam kondisi Aceh sudah damai, tidak ada letusan senjata lagi. Kenapa si Syekhi ini mengatakan dirinya GAM ataupun GAM independen? Dia ingin sekali merebut posisi Wali Nanggro ini supaya diserahkan kepada orang kepercayaan si Syekhi atau orang yang dia dukung. Salah satunya adalah yang sering muncul di media dan sering menyatakan mengeluarkan statement-statement yang mengadu domba ya. Salah satunya adalah Dr. Husaini Hasan. Dr. Husaini Hasan ini adalah seorang pejuang AM ataupun GAM juga sama seperti Tunku Malik Mahmud, dan Dr. Husaini Hasan ini juga orang dekat Tunku Hasan Muhammad Ditiro sebelumnya ya, dulunya. Jadi ada case internal, ada persoalan internal sehingga terjadi perpecahan dalam internal Gerakan Aceh Merdeka dalam ataupun AM ataupun GAM di luar negeri, di kalangan atas ya, menengah ke atas, bukan di kalangan bawah. Kalangan bawah tetap Mujahir Manaf yang mengatur. Jadi setelah terjadi kisruh internal ini, Dr. Husaini Hasan kecewa dan mendirikan MP GAM ataupun Majelis Pemerintahan GAM yang berpusat juga di luar negeri. Beliau di Australia dan Singapura ya, dan Malaysia. Karena sejarah yang dilakukan oleh Husaini Hasan hari ini dilakukan oleh Syekhi GAM independen. Nah, dia mendirikan GAM independen pada tahun 2017 bertepatan dengan pemilu presiden. Dia ingin menunjukkan taringnya, menunjukkan tanduknya yang bahwa dia berpengaruh di Aceh. Dia menjadi tim ses Bapak Presiden Jokowi yang hari ini. Walaupun saat dia jadi tim ses tidak ada suara untuk Bapak Jokowi di Aceh karena dia yang tim ses. Tapi kalau Mualim yang tim ses, alhamdulillah insya-Allah ada. Dia ingin menyatakan kepada negara, kepada Republik Indonesia yang bahwa dia adalah GAM. Begitu teman-teman ya. Jadi atas kekecewaan Syekhi GAM beserta pengikutnya mendirikan kelompok GAM independen pada tahun 2017 sebagai GAM oposisi untuk melawan GAM yang sebenarnya yang ada di Aceh dipimpin oleh Tunku Malik Mahmud Al-Haidar ya. Begitu juga dalam MOU antara pemerintah Republik Indonesia, pemerintah pusat tidak pernah berdamai dengan Syekhi GAM independen. Dia tidak ada dalam barisan GAM. Pemerintah pusat tetap mempercayai Aceh ini kepada Tunku Malik Mahmud Al-Haidar sebagai pemimpin Gerakan Aceh Merdeka. Begitu teman-teman. Jadi kemarin ya dia sangat bersemangat ya, sangat menggebu-gebu dalam menyampaikan statementnya, baik ancaman, bulian dan caci maki terhadap pemimpin Aceh ya, terhadap pemimpin GAM, terhadap Tunku Malik Mahmud Al-Haidar sebagai Wali Nanggro dan terhadap Mualim. Jauh-jauh hari dia juga melakukan hal yang sama kepada tokoh-tokoh GAM di Aceh dan partai Aceh ya, yang sangat dia benci sekali. Tidak ada sangkut paut dengan dia, tidak ada persoalan apapun yang mempengaruhi orang lain termasuk mahasiswa. Ada beberapa mahasiswa melakukan demo di Simpang 5 Banda Aceh untuk menjatuhkan Wali Nanggro. Sebelum dilakukan hal yang seperti ini, jauh-jauh hari sudah dilakukan cara-cara dicari cara untuk yang mendapat dukungan langsung dengan Aceh supaya Wali Nanggro bisa dijatuhkan. Kalau orang Gayo bilang. Jadi teman-teman perlu saya ceritakan di sini melalui channel YouTube Kopi ya. Ini area supaya teman-teman tidak salah paham. Ada yang baru Wali Nanggro hari ini adalah Wali Nanggro Persi Perdamaian. Wali Nanggro yang dilindungi oleh undang-undang, diakui oleh negara ya. Berdasarkan undang-undang pemerintah Aceh tahun 2006 ya. Pemerintah undang-undang pemerintah Aceh tahun 2006, Aceh berhak memiliki dan berhak punya Wali Nanggro. Kita lanjut. Itu salah satu dari poin MOU yang telah disepakati bersama di sini di pinggir jalan RI. Makanya hari ini sudah 16 tahun yang hari ini Aceh damai karena ada poin-poinnya. Perjanjian bersyarat, bukan asal damai-damai, bukan, ada syaratnya yang sedang dijalankan, yang sedang direalisasikan secara bertahap oleh
kedua bisa belah pihak. menikmati Ya. kopi Kita mohon bersabar, seperti di teman-teman. kafe-kafe Rakyat Aceh mewah mohon di bersabar. Jakarta. Tidak mudah Ya. seperti yang kita Kalau bayangkan. rasanya Tidak lebih mantap mudah di sini, seperti ya, membalik alami. telapak tangan. Karena ini perjuangan politik, ya, berbeda dengan perjuangan bersenjata. Waduh, Dia harus saling tanjakannya. menghargai, saling mengakui, dan saling menjaga perasaan. Tidak Yang boleh saling pakai menyakiti. handle, ya. Jadi Syekh Gam Dua ini handle. di live streamingnya selalu menghina Tengku Malik Mahmud Al-Haidar, memfitnah Tengku Malik Mahmud Al-Haidar tanpa Alhamdulillah, dasar, tanpa akhirnya, data bisa juga yang sampai valid, ke puncak memfitnah mualim. Tujuannya agar pengikut-pengikutnya dan rakyat Aceh membenci mualim, membenci doktor, membenci Tengku Malik Mahmud Al-Haidar, membenci Partai Aceh. Apakah dia ada yang bayar ataukah dia punya tujuan ingin menguasai Cantik-cantik gunung, ya. GAM di Aceh? Itu Cantik dari pandangan kita, sangat tidak dari mungkin. jauh. Kejauhan cantik. Karena Wali Nanggro Cantik ini gunung. Kalau dekat udah hutan semua pohon. lahir Wali Nanggro ini setelah adanya Lihat. perjanjian MOU antara RI dan GAM. Pandangan dari Ya, jauh. satu-satu saya ceritakan satu-satu. Mantap. Jika ingin menghentikan Wali Nanggro, wahai kelompok Syekh Gam Independent CS. Dia kan sering mengatakan CS. Nah, yang pertama, Anda harus punya partai, baik partai lokal Nah, maupun saya partai nasional, ada ya, yang wilayah bisa pemukiman, Anda ya, termasuk area ikut pemukiman pemilu di penduduk. Aceh, ataupun pemilu kada di Aceh. Anda betul. harus menguasai parlemen Betul. minimal 50% plus 1. Sejarah. Itu syaratnya Cerita ingin apa? mengerti Wali Nanggro. Karena Wali Nanggro hari ini tidak bisa kita ganti di warung Itulah kopi, waktu tidak pulang bisa kita kita buat ganti di video di live sini. streaming di Facebook Syekh Gam, ya. Itu ada undang-undangnya, ada aturannya masing-masing. DPR yang bisa menggantikan, diusulkan oleh ulama mengusulkan ke DPR baru membahas, baru dibahas kanun, bagaimana kanun pergantiannya. Karena dalam kanun yang sudah ada ini Wali Nanggro tidak bisa diganti sebelum Tengku Malik Mahmud Al-Haidar meninggal. Begitu Syekh Gam Independent. Kalau Anda berkowar-kowar mau ganti di Facebook, mau ganti di medsos, itu tidak mungkin Syekh Gam, ya. Begitu juga yang ada hanyalah terjadi terciptanya kebencian sesama bangsa Aceh dan terjadi propaganda yang tidak berkualitas dan yang tidak pantas Syekh Gam. Begitu juga Anda mengatakan ingin mengganti Muzakir Manaf sebagai panglima. Apa panglima? Sudah lama, harus kita ganti. Muzakir Manaf itu panglima GAM, bukan panglima Anda, bukan panglima semuanya, bukan. Panglima Kesatuan Gerakan Aceh Merdeka. Yang berhak menggantikan Muzakir Manaf adalah GAM. Sedangkan Anda bukan GAM. Jadi bagaimana Anda menggantikan dari luar? Itu kan bagaikan anjing menggonggong kafilah berlalu, ya. Jadi lagi asedruh kapai Syekh Gam. Hana fungsi. Yang bisa menggantikan Muzakir Manaf adalah seluruh panglima wilayah yang ada di Aceh. Kalau dasarnya 17 panglima wilayah. Hari ini mungkin sudah ada 23 panglima wilayah karena ada pemekaran wilayah KPA ataupun wilayah GAM, ya. Berkumpulnya panglima wilayah mengadakan rapat, ya, untuk menggantikan Muzakir Manaf. Itu mungkin saja bisa. Tapi kalau Syekh Gam yang mau ganti Muzakir Manaf, dari mana jalannya? Warga di sini rata-rata bawa senjata, ya, kalau keluar rumah. Mungkin karena di areal perkebunan, ya, senjata tajam, maksudnya wah, golok, ya, sejenis golok. Ya, bagi kaum laki-laki di sini asal keluar rumah mau kebun tetap bawa golok di pinggangnya. Ada beberapa orang tadi saya lihat semua ada golok di pinggangnya, ya. Itu mungkin untuk jaga-jaga karena ini daerah perkebunan, ada binatang-binatang buas nanti, ya. Ini pemukiman warga di Bener Meriah, Desa Buntul tadi. Desa apa ya? Buntul, ya, Desa Buntul.
teman-teman, kita istirahat sejenak ya. Ini di mata air ya, di Guci. Ini ada mata air yang langsung keluar dari pegunungan Aceh Tengah. Ini diambil air minum ya, air minum untuk masyarakat. Tidak ada yang pungut biaya. Saya arahkan kamera ke sini. Kita istirahat sejenak teman-teman ya. Ini mata airnya. Airnya dingin menggigil, dingin sekali. Ini 24 jam aktif ya, karena ini tidak menggunakan sayur listrik ataupun tidak menggunakan listrik. Ini tetap airnya tetap keluar mengalir seperti ini. Keran semua aktif, jadi tidak ada biaya ya. Beginilah kuasa Allah di dataran tinggi Gayo. Ini bisa diminum langsung ini dari mata air yang jernih sekali dari pegunungan. Benar meriah. Ini namanya Guci. Listrik digunakan di sini hanya untuk penerang bagi masyarakat jika mengambil air di malam hari ya. Kalau untuk menarik air ataupun menggunakan sanyo tidak ada. Ini langsung dari pegunungan, dari mata air keluar ke jalan ini ya. Nah, bisa diambil langsung ini 24 jam aktif.
Baiklah teman-teman, videonya bersambung ya. Cukup sampai di sini dulu. Saya mau istirahat, persiapan untuk sholat Jumat ya. Hari ini 26 Maret tahun 2021. Benar meriah, dataran tinggi Gayo, Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.